Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class, how are you today? I hope you are in good condition. In this chain, we will learn about announcement. Before we start, let's pray first. Okay class, listen carefully the explanation. Announcement is an official notification about something in written or spoken form which presented to the public. Pengumuman adalah pemberitahuan secara resmi tentang sesuatu yang disampaikan secara tertulis maupun lisan yang ditujukan kepada publik atau masyarakat luas. Social function atau fungsi sosial atau tujuannya. Tujuan dari announcement adalah to announce about something such as an event or a new information. Jadi mengumumkan tentang sesuatu seperti kegiatan atau informasi baru. Selanjutnya, to give information to people about what has happened or what will happen. Memberikan informasi kepada orang tentang apa yang telah terjadi atau yang akan terjadi. Kemudian ada generic structure atau bagian-bagian dari announcement. Yang pertama ada header. Ditujukan kepada siapa? Jadi dalam pengumuman itu ditujukannya mungkin untuk misalnya kalau di sekolah itu ditujukan untuk siswa kelas berapa atau semua warga sekolah, atau misalnya ditujukan kepada guru-guru saja. Contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah body atau content, yaitu isi pengumuman meliputi purpose atau event. Jadi di pengumuman itu pengumumannya tentang event atau acara apa. Kemudian ada day and date, harinya kapan dan tanggal berapa. Kemudian ada place, tempatnya di mana. Kemudian yang ketiga itu ada closing atau penutup dalam announcement. Contoh closing dalam announcement itu for more information, misalnya please contact the committee. Kemudian yang keempat, writer atau sender, yaitu nama si penulis pengumumannya siapa. Biasanya terletak di bagian bawah. Kemudian kind of announcement. Jadi jenis-jenis announcement itu ada dua. Yang pertama, written announcement dalam bentuk tertulis. Jadi announcement bentuknya tertulis. Kemudian ada spoken announcement. Jadi yang bentuknya lisan. Jadi ada pengumuman yang bentuknya lisan. Kemudian, where can we find an announcement? Di mana kita bisa menemukan announcement atau pengumuman-pengumuman semacam itu? Yang pertama, itu kita bisa temukan di school atau sekolah. Misalnya pengumuman akan ada lomba atau pengumuman ada acara OSIS atau acara misalnya ada peringatan ulang tahun sekolah dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada di office, kita bisa menemukan di kantor. Kemudian yang ketiga itu ada di public transportation atau angkutan umum. Kemudian yang keempat ada di public place, tempat-tempat umum. Jadi ini bisa ditempel misalnya di tiang listrik atau ditempel di papan pengumuman di public place itu atau tempat umum itu. Biasanya ada yang disediakan ya untuk nempel koran atau nempel pengumuman. Terus kemudian yang kelima ada electronic media. Electronic media itu contohnya ada di radio, televisi, ataupun internet. Kemudian yang selanjutnya kita membahas tentang language features.
atau ciri-ciri dari announcement, pengumuman. Yang pertama, using simple present tense. Jadi menggunakan penanda waktu sekarang. Contoh kalimatnya itu adalah all classes must take part in the program. Semua kelas harus ikut serta dalam program itu. Di sini kita menggunakan take part. Take itu dalam bentuk verb 1 atau present tense. Kemudian yang kedua, using simple future tense. Jadi menggunakan penanda waktu yang akan datang atau kejadian yang akan datang. Contoh kalimatnya, our school will hold charity event. Sekolah kita akan mengadakan kegiatan amal. Jadi di sini will itu modal, kemudian diikuti dengan verb 1. Jadi ciri dari future tense itu adalah menggunakan modal. Ini di sini saya menggunakan will dan diikuti dengan verb 1. Jadi will hold. Yang ketiga, using singular or plural noun with or without article a, the, this, those, my, atau their. Jadi menggunakan kata benda singular atau kata benda yang tunggal ataupun yang plural jamak, baik menggunakan atau tidak menggunakan artikel a, the, this, those, my, dan their. Jadi di sini itu kalian bisa menggunakan kata benda bentuk tunggal ataupun yang banyak, boleh diikuti dengan artikel tadi the itu ataupun tidak. Jadi menggunakan artikel ataupun tidak itu terserah kalian. Kemudian di sini saya ada contoh announcement. Ini saya sudah jabarkan bagian-bagiannya. Announcement. To celebrate the 24th school anniversary, our school will hold a competition including singing, decorative room, and cooking. The event will be held on day and date Monday, November 17, 2020, time 9 a.m. until 3 p.m. Place in the school hall. All students are required to follow and participate in the program. Thank you, committee. Announcement itu sebagai attention grabber atau penarik perhatian. Terus kemudian dari mulai our school ini acaranya apa, terus kemudian ada tanggal, hari, kemudian waktu, ada tempatnya, ini semuanya merupakan konten atau isi dari pengumumannya atau intinya. Kemudian all students are required to follow and participate in the program, itu merupakan closingnya. Jadi semua siswa harus berpartisipasi dalam program itu closing. Kemudian yang terakhir, komite. Komite ini sendernya, jadi yang mengirim announcement atau yang membuat announcement ini adalah komite atau panitia. Di sini saya mempunyai satu announcement lagi sebagai latihan soal. Setelah membaca announcement ini, silahkan coba untuk mengerjakan soal. Announcement for all students SMPN 5 Bantul. To celebrate its anniversary, our school will hold English writing competition. Time Saturday, September 16, 2020 at 7:30 up to 11:30 a.m. Place school hall. Each class should register at least one student and choose one of these following topics. First, my dream. Second, Mother's Day. Third, my unforgettable experience. For further information, please contact Ramona Committee. Question number 1. Who is the announcement written for? Ditujukan kepada siapa pengumuman ini?
Number 2, each class should register at least one student and choose one of these following topics. What does the underlined word mean? Underline word register itu yang dimaksud apa atau persamaannya apa? Number 3, which following statement is true based on the announcement? Pernyataan berikut ini yang benar menurut announcement adalah Number 4, what should we do to get more information about the event? Apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang acara tersebut? Silahkan ketik jawaban kalian di kolom komentar ya. Setelah mencoba untuk mengerjakan announcement tadi, silahkan kalian mencoba untuk make your own announcement and mention the parts of it. Jadi silahkan coba untuk membuat announcement dengan kalimat kalian sendiri dan menyebutkan bagian-bagian dari announcement kalian. Okay class, I think that's all for today. Thank you for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.